Pagi, selamat sore teman-teman. Saya dengan Dr. Ramadan. Selamat bergabung kembali di podcast Kesehatan Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin. Hari ini kita akan membahas tentang apakah nyeri pinggang selalu saraf kejepit bersama dokter anestesi kita, ada Dr. Ahmad Rikoni, spesialis anestesi, terapi intensif, spesialis kardiovaskular konsultan. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari kita di podcast sebelumnya tentang nyeri kayaknya, Dok, ya? Nyeri secara umum. Secara umum. Hari ini lebih spesifik, cuman lebih umum dibandingkan yang lebih spesifik lagi seperti saraf kejepit. Oke. Nanti ada pembahasan khusus nanti setelah itu. Oh baik, Dok. Mungkin akan banyak yang akan dibahas ya. Ya. Jadi mungkin secara singkat ini ada tentang nyeri pinggang yang disebabkan oleh saraf kejepit. Umumnya terjadi ketika saraf tertekan oleh struktur di sekitarnya seperti tulang atau jaringan lunak. Beberapa gejala umum termasuk rasa sakit yang menjalar, kesemutan atau kelemahan di kaki. Saraf kejepit terjadi ketika saraf tertekan atau terjepit oleh struktur di sekitarnya yang seperti tulang, otot, atau jaringan lunak hingga menyebabkan nyeri dan kesemutan. Mungkin kita langsung aja, Dok, ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin sering kita dengar atau kita ingin tahu apa sih kira-kira jawabannya. Nah, yang pertama, kira-kira apa nih, Dok, penyebab umum dari nyeri pinggang? Ya, terima kasih, Ramadan. Sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah tidak semua nyeri pinggang itu disebabkan oleh saraf kejepit. Oke. Ya, karena di situ tidak hanya ada struktur saraf, Jadi tubuh kita itu yang menopang untuk bagian atas, termasuk bagian pinggang itu tidak hanya tulang atau saraf, ada juga bagian lain seperti otot, seperti sendi, seperti ligamen, ya. Saya mungkin seperti ini ya, maaf ya. Saya gambarkan di sini. Ini bagian dari tubuh, kelihatan nggak? Ini juga ada tulang, ya. Di sini ada sendi. Terus di sini juga ada otot, ya, ada otot juga. Di sini juga ada ligamen. Semua ini yang menopang bagian pinggang juga, ya. Tidak hanya pinggang, tapi juga untuk seluruh tubuh dari atas sampai ke bawah, ya. Terutama bagian tulang belakang. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah setiap orang awam yang berpikiran bahwa nyeri pinggang adalah saraf kejepit. Belum tentu. Dan kalaupun saraf kejepit, belum tentu tindakannya harus operasi. Ya, pernah ahlinya mengatakan bahwa tindakan operasi itu hanya 30%. 70% itu belum tentu untuk tindakan saraf kejepit itu untuk dioperasi. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi juga tidak semua harus dilakukan operasi, ya. Dan kita harus mencari penyebabnya, ya. Kalaupun dia bukan ada saraf kejepit, kita harus mencari penyebab tadi. Apakah dia bersumber dari ototnya? Apakah dia bersumber dari sendinya? Apakah dia bersumber dari ligamennya? Atau jaringan-jaringan sekitarnya? Dan itu perlu pemeriksaan khusus, perlu pemeriksaan fisik yang lebih teliti, ya, gitu. Oke, jadi nggak mesti saraf kejepit berarti, ya? Enggak. Ada struktur-struktur lain. Betul. Oke, baik, Dokter. Mungkin kita bahas lebih lanjut, Dok, ya. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira ini nyeri pinggang ini bisa nggak sih, Dok, disebabkan oleh postur tubuh yang kurang baik? Ya, betul. Tubuh kita itu terutama tulang pinggang atau tulang belakang. Tulang belakang kita itu terbentuk seperti huruf S. Kalau dilihat dari samping, jadi tidak harus lurus dia tidak harus lurus, ya. Dia akan membentuk, di sini ada, seperti huruf S kalau dilihat dari samping, ya. Sehingga pada waktu kita memposisikan tubuh kita itu harus menyesuaikan dengan keadaan tersebut, ya. Entah itu kita waktu duduk begini, jangan sekali duduk itu agak melorot begini, karena posisinya salah. Seharusnya begini. Kalau bisa bersandar di
Anggarannya dok. Ya, di belakang, ya. Atau kadang-kadang dengan proses degeneratif atau tua, kadang-kadang pantat kita sudah tidak kuat, yang harus perlu ganjalan seperti bantalan, ya. Jadi semua itu harus mengikuti struktur dari tulang belakang itu, ya. Karena kalau itu berubah, akan merubah struktur anatomi, ya. Entah itu nanti sampai kejepit kalau misalnya begini, entah itu sendinya nanti jadi radang, atau mungkin ototnya bekerja berlebihan akhirnya juga radang, ya. Jadi semua itu kita harus melakukan pemeriksaan, ya. Berarti memang sangat berpengaruh postur tubuhnya dok ya. Betul. Oke baik dok, ini lanjut kita pertanyaan selanjutnya dok. Bagaimana cara membedakan nyeri pinggang yang disebabkan oleh otot atau karena saraf dok? Oke. Untuk saraf kejepit, dia khasnya adalah terjadi gangguan. Pertama adalah sensorik. Sensorik nanti yang dirasakan pasien adalah terasa seperti kesemutan, baal, kebas gitu ya dok. Kalau dia terjadi di pinggang, otomatis di kaki nanti, ya dia turun ke kaki. Tapi kalau dia terjadi kejepitnya di leher, dia akan menjalar ke daerah leher atau punggung di sini terus sampai ke lengan sampai ke jari. Ya, itu nanti yang dirasakan. Karena apa? Pada waktu saraf kejepit, bantalan yang ada di antara tulang belakang itu dia keluar akhirnya menyentuh yang seharusnya dia tidak menyentuh, tetapi karena dia ditonjol dari dalam, akhirnya dia nyentuh. Sentuhan ini menyebabkan perasaan tadi kesemutan, ya. Jadi sensorik yang lebih ini. Tetapi kalau dia lebih kuat lagi, gangguannya akan lebih kuat, akan terjadi motorik, ya. Motorik tidak ini. Tapi kalau sudah lebih berat lagi, mungkin gangguan lain, otonom, misalnya nanti inkontinensia urin, ya. Jadi kencing tanpa disadari, BAB juga tanpa disadari, itu. Jadi berat lagi itu ininya. Jadi kalau memang dia saraf kejepit, sedini mungkin periksakan, ya. Atau tadi penyebab lain adalah seperti otot, terus seperti sendi, seperti ligamen. Memang kita perlu pemeriksaan dari ahlinya atau mungkin penunjang lain, ya. Nanti akan diketahui, oh memang ini penyebabnya di luar saraf kejepit atau memang saraf kejepitnya, ya. Saraf kejepitnya. Karena itu tadi, jangan berpikiran bahwa nyeri pinggang semuanya adalah saraf kejepit. Barusan saya kemarin dapat pasien juga, beliau sekitar 4 bulan nyeri pinggang sih. Beliau berpikiran adalah terjadi saraf kejepit. Saya bilang bukan. Walaupun saya harus nantinya melakukan penunjang, memastikan. Tujuannya apa? Kalau memang dia tidak terjadi saraf kejepit, otomatis untuk hal dalam pekerjaan lebih bebas. Ya. Kalau dia ada saraf kejepit, yang harus dipikirkan adalah jangan sampai saraf kejepit itu lebih berat. Itu kadang-kadang kan kalau memang butuh tindakan operasi, ya harus operasi. Tapi kadang-kadang yang lebih banyak adalah pasien itu ketakutan. Karena operasi gitu ya? Oh, belum tentu operasi, dan kadang-kadang kalau memang harus operasi, kadang-kadang udah takut duluan. Nah itu peran intervensi nyeri di situ. Nah, takut berobat duluan kayak orang. ya, gitu loh. Baik, terima kasih dok. Kita akan lanjut pertanyaan lagi dok ya. Apakah nyeri pinggang yang sering kambuh ini menandakan masalahnya akan jangka panjang dok? Oke. Saya katakan tadi, mengetahui secara dini itu lebih baik. Dalam arti konsultasikan kepada ahlinya, ya. Karena jika nyeri itu berlangsung lama, kronis, pengobatannya juga agak lama. Apalagi itu terjadi proses tua, misalnya di atas 40, 50, 60, itu prosesnya lebih lama untuk kita lakukan terapi, ya. Kalau yang muda, biasanya sekali intervensi kadang-kadang bisa sembuh. Ya, karena tadi fokus kita adalah tidak hanya menghilangkan nyeri,
tapi melakukan regenerasi sel juga. Oh, bisa. Ya, jadi rata-rata adalah yang di luar saraf kejepit mereka adalah radang, baik itu sendinya, baik itu ototnya atau jaringan-jaringan sekitarnya. Rata-rata radang. Yang radang itu, sel-sel radang itu kita usahakan untuk diganti, tapi itu butuh waktu. Jadi kadang-kadang intervensi itu tidak dilakukan sekali, ya. Coba Anda bayangkan penyakit nyeri yang sudah berlangsung lama, kadang lebih 1 tahun. Kadang mintanya instan, belum tentu. Sembuh gitu. Karena regenerasi sel itu di tubuh kita secara normal aja kan, misalnya dari bayi gitu kan, anak-anak, dia tidak bisa langsung menghasilkan sel-sel baru. Pasti butuh beberapa hari, seperti itu. Seperti itu juga, ya. Dan itu kita pacu nanti dari obat-obatan itu. Tapi kita langsung ke targetnya. Jadi jika dengan obat-obatan, obat minum maksudnya ya, atau mungkin sempat diinfus obatnya, terus fisioterapi, dan itu udah berlangsung lama dan dirasakan gagah, balik lagi nyerinya, dan kadang malah efek samping yang keluar. Oh, kelamaan. Ya, kadang-kadang kan efeknya kan lambung, nyeri lambung, dan beberapa pasien saya itu udah bosan. Bolak-balik. Bukan, minum obatnya. Oh, minum obatnya Karena efek samping yang keluar. Sembuhnya tidak, tapi efek samping keluar. Akhirnya dia bosan, saya tidak mau katanya. Ya sudah, kita lakukan ini. Kita coba, mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Oke. Ya. Baik, terima kasih dok. Kita lanjut pertanyaan lagi dok ya mungkin. Ya. Ini bagi teman-teman yang di IG bisa sambil diketik pertanyaannya ya. Nanti kita akan bacakan. Kita tanyakan langsung pada ahlinya setelah ini. Lanjut dok, untuk ini, apakah nyeri pinggang memiliki hubungan dengan usia dan faktor genetik dok? Ya. Kalau usia, mungkin ya. Usia ya, karena tubuh kita itu kalau dari bayi dia melakukan suatu perubahan yang lebih baik, ya, berusaha untuk membentuk sel-sel yang baru, ya, masih muda, tapi berangsur kita bertambah umur di atas 40 itu kita sudah mulai penurunan. Fungsi kita itu sudah mulai penurunan. Makanya sudah diwanti-wanti itu semuanya oleh medis, oleh agama, bahwa kita harus hati-hati dengan umur 40 tahun itu. 40 tahun dok ya? 40 tahun, di atas 40 tahun. Karena fungsi kita itu sudah menurun. Entah itu tulang, jantung, ginjal, pasti menurun. Ya, makanya gaya hidup harus dijaga, ya, makanan kita sekarang kan banyak fast food apa segala gitu kan, yang efeknya nanti kolesterol lah, nantinya gula lah nanti keluar di umur-umur yang 40 tahun kan rata-rata, tapi muda nggak jarang, walaupun sekarang trennya naik seperti gula itu kan, yang masih anak-anak aja udah tinggi. Muda dok ya? Iya. Nah itu kalau usia memungkinkan, tapi bukan berarti dia menjadi penyebab utama. Faktor yang lebih banyak sebenarnya muda, ya, yang muda. Kenapa? Ya itu tadi, karena postur, karena pekerjaan yang akhirnya ngangkat, karena kan produktif dia, dia lebih produktif kerja dia. Akhirnya apa? Dia menekan, ya. Seperti itu. Nekannya apa? Atau beban berat di luar tulang belakangnya, seperti tadi ototnya, sendinya nggak kuat lagi, akhirnya itu tadi semua berefek pada ini. Kalau genetik mungkin sebagian kecil ya ininya, rata-rata oleh karena pekerjaan, ya, sehingga ya tadi mengetahui sendiri mungkin akan memperbaiki kualitas hidup. Ya. Sempat deteksi gitu dok ya kalau ada keluhan. Betul. Baik, terima kasih dok. Habis itu kita ada pertanyaan selanjutnya. Apa saja tanda-tanda nyeri pinggangnya karena masalah tulang belakang dok? Oke. Kalau sebenarnya secara umum memang hampir sama ya. Dikatakan, oh pinggang saya sakit nih ininya. Saya katakan tadi bahwa tidak semuanya. Nah nanti dari situ ahlinya akan melakukan pemeriksaan. Kadang-kadang didapatkan nyeri tekan kalau memang dia oleh karena saraf kejepit, atau mungkin tadi kesemutan, ya, kesemutan dia menjalar gitu. Tapi kalau kadang-kadang daerah tertentu di samping-sampingnya dari tulang belakang bisa aja nyeri, dan itu bukan penyebab dari tulang belakang oleh karena saraf kejepit.
Itu Nggak mesti dok ya. nggak mesti. Makanya itu butuh pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang kalau memang kita belum menemukan secara spesifik tindakan itu, atau kita melakukan diagnostik tes namanya. Ya, kita arahkan ke sana yang kemungkinan jadi target nyerinya. Kalau itu hilang, berarti penyebabnya di sana. Oh, dicoba dok ya. Iya, kita lakukan itu. Nah, setelah itu kita lakukan terapi. Tapi kalau, nah, yang biasanya kita temukan adalah nyeri itu tidak berdiri sendiri. Katakanlah tulang belakang. Tulang belakang kalau sarafnya itu semakin mendesak, akhirnya semua jaringan sekitarnya dia mempunyai peran. Kenapa? Dia menggantikan efek nyeri di sini. Ya, dia berusaha untuk tidak makin nyeri. Akhirnya apa? Otot bekerja keras, sendi akan menopang, bukan tulang belakang bantalan yang korpus itu, bantal dari badan dari tulang belakang, tapi sendi yang di sampingnya bisa juga ya, atau ligamennya. Terlibat semuanya. Karena dia menggantikan tadi. Nah, kadang-kadang tidak hanya di situ. Bisa aja nanti efeknya nanti ke lutut. Oh, nyambung juga dok ya? Kambuh juga. Karena dia harus menggantikan beban yang di atas. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Gitu. Canggih ya tubuh manusia dok? Oh iya, kompensasinya bagus. Itulah sebenarnya itu alarm. Alarm kalau nyeri itu kan berarti ada sesuatu yang salah di tubuh kita. Ada yang salah di tubuh kita. Jadi alarm itu jangan dibiarkan, itu loh. Sedini mungkin lakukan paling tidak konsultasi bagaimana terbaik. Kalau misalnya terjadi saraf kejepit, bagaimana tindakan untuk tidak memperberat terjadinya saraf kejepit lagi. Biar nggak makin parah dok ya? Tidak parah, betul. Baik, terima kasih dok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Bagi teman-teman yang mengikuti live kita, sambil diketik aja kalau ada pertanyaan ya. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya dok, bagaimana cara menghindari nyeri pinggang akibat pekerjaan yang harus duduk lama pekerjaannya? Ya, mungkin ya tadi dibikin interval waktu. Oh, mana dok? Ya misalnya entah setengah jam, 1 jam boleh bekerja, nanti jalan-jalan dulu. Oh, atau boleh. ya relaksasi lah, berdiri atau apa. Nggak boleh lama-lama gitu dok? Ya. Atau ya tadi kita harus memposisikan postur yang ergonomis. Jadi tidak boleh tadi seperti ini atau miring-miring begini, ya. Karena kita tadi harus menyesuaikan dengan lengkung tulang belakang tadi. Itu. Oke. Baik, terima kasih dok. Bagi teman-teman yang banyak duduk, aktivitasnya banyak duduk, bekerjanya duduk, harus apa dok? Bergerak ya? Bergerak. Nah, 1-2 jam sekali harus bergerak. Ya. Agar tidak nyeri pinggang. Nah, untuk selanjutnya dok, ada pertanyaan, apakah operasi diperlukan jika nyeri pinggangnya tidak kunjung sembuh? Tergantung levelnya. Ya, kalau dia sudah level yang berat, masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan. Nah, sekarang dulu dikerjakan tindakan memasang, operasi itu dipasang seperti apa, plat itu apa, besi yang panjang di antara tulang-tulang belakang, nanti ditancapkan di situ, tapi tidak menghilangkan penyebab. Maksudnya apa? Saraf kejepitnya kan masih terjadi. Gitu. Yang jadi penyelesaian adalah bahwa kalau dia terjadi saraf kejepit, otomatis kan saraf kejepit yang menonjol ini harus dihilangkan. Sekarang sudah ada, ya, bukan operasi, tindakan intervensi minimal invasif. Oh, udah bisa dok? Sudah bisa. Jadi banyak apa dok itu? Insya Allah nanti ada. Insya Allah ada. Ya, bagi teman-teman yang keluarganya ada nyeri pinggangnya, nanti segera konsultasikan. Ya. Dok, ini sambil kita ditampung ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini ya. Dok, ini dok, dari tadi kan untuk rencana kemungkinan tindakannya kalau nyeri pinggang sesuai penyebab mungkin dok ya. Selain operasi yang 30%, sisanya kira-kira apa aja dok yang dilakukan? Pertama tadi kan obat minum. Obat minum. Kalau dia di bawah 3 bulan. Oh, 3 bulan. Di bawah 3 bulan. Hanya gitu dok? Ya, karena yang namanya nyeri kronis itu kan di atas 3 bulan. Kalau itu tidak sembuh, baru kita yang melakukan intervensi.
Jadi tidak harus langsung intervensi, enggak. Oh, bisa obat dulu. Ya, kita kan mencari sesuatu itu dengan efek yang minimal, terus juga hasil yang Gimana? optimal. Seperti itu. Kalau misalnya dengan obat minum aja cukup, radangnya juga tidak terlalu kuat dan itu terjadinya mungkin baru seminggu, ya bisa. Mungkin dengan obat-obatan bisa. Contoh nyeri lutut. Lutut kalau seminggu 2 minggu aja kan tanpa trauma apa-apa masih bisa diterapi, ya. Maksudnya dengan obat minum, berikan anti radang nyerinya seperti itu kan. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus dengan obat tadi tidak berhasil, baru kita lakukan tindakan intervensi. Kalaupun intervensi itu gagal, baru dilakukan tindakan operasi. Oke. Ya, dan itu tadi kita harus cari penyebabnya. Seandainya ketemu tumor, otomatis kan operasi. Oh iya. Kalau tumor loh ininya, saya pernah dapat juga, tapi dia sudah operasi beberapa tahun yang lalu, nggak taunya masih nyeri pinggang. Disarankan operasi, konsul ke saya, hasilnya juga ada. Saya bilang tidak ada apa-apa dengan tulang pinggang. Yang bermasalah ada di pinggulnya, di sendi pinggulnya. Ternyata. Nah, akhirnya kita lakukan intervensi, sempat 3 kali, sekarang udah enak. 3 kali. Seperti itu. Kalau nyari intervensi itu di Banjar kemana, Dok? Intervensi Iya. di sini? Bisa, Di sini Dok? bisa. Nyari pian berarti, Dok, ya? Ya, Oke, kalau yang keluhannya udah 3 bulan nggak mempan obat nih, bisa segera konsul ya. ya, Sarankan teman-temannya. ya. Kasusnya banyak. Banyak, Dok, di Banjar? Banyak sekali. Rata-rata apa, Dok, pekerjaannya? Rata-rata Apa yang duduk? ngangkat, petani, Oh, iya? sawah, itu. Terus nyeri pinggang ya, ini nyeri pinggang bukan kejepit. Terus kadang kalau yang di leher itu ada yang montir yang bekerja, dia masuk ke bawah, mobilnya kan di atas tuh, ngerjainnya di bawah. Oh, posisinya gitu. Itu sampai kejepit itu, pernah itu. Itunya ada yang kejepit, terus juga sendinya juga kena waktu itu sampai dia tidak bisa duduk berdiri, tiduran aja. Akhirnya kita lakukan tes diagnostik, langsung duduk. Oh, Langsung duduk. Dua pasien saya punya seperti itu. Penyebabnya ya sendi dari di tulang belakang itu terjadi peradangan dia. Gitu. bukan saraf kejepit, Dok, ya, sendinya malah. Belum tentu. Termasuk di pinggang juga bisa seperti itu, ya. Terutama kalau sudah berlangsung yang sangat lama, jaringan sekitarnya pasti kena. Udah macam-macam kan. Ya, Dok, Iya. ininya sokongannya, Dok, ya. ya, Jadi, Dok, kira-kira untuk diagnostiknya, kira-kira apa yang dilakukan bisa, Dok? ya. Pertama kita lakukan pemeriksaan fisik dulu dari ahlinya, ya. Nanti kalau memungkinkan kita lakukan tes diagnostik. Tes diagnostik ke target itu, kalau misalnya dia merasa nyaman, berarti targetnya kita tepat. Oh, iya. Kita tepat ya. Nah, katakanlah itu tadi dia bukan saraf kejepit nih. Kita diagnosa, kita lakukan tes diagnostik. Akhirnya aktivitas dia enak. Oh. Ya. Mungkin skala nyerinya dari mungkin 8 mungkin udah jadi 0 atau 2. Bisa aktivitas, Dok, ya. Bisa aktivitas gitu. Berikutnya nanti kita lakukan lagi. Ya, karena terapi kita itu panjang nantinya. Bisa sampai ada yang 3 bulan ininya, tergantung. Ada yang dengan 1 kali, mungkin biasanya interval kita lakukan 2 minggu, 3 minggu. Kontrol, kita nilai lagi skala nyerinya. Kalau memang masih ada, walaupun tidak 0 ya, mungkin berkurang, kita lakukan intervensi lagi. Sampai nanti pada keadaan tertentu kita nilai, oh ini cukup, tidak perlu lagi. Atau pada keadaan tertentu, dari memberikan target ke target yang harus kita, misalnya di sini, kita berikan dengan obat. Kalau dia tidak kunjung sembuh, bisa dengan alternatif lain. Banyak, bisa kadang-kadang dengan stem cell. Oh, stem cell, Dok, ya. Stem cell. Itu salah satu regenerasi sel. Kalau memang tidak bisa, kita lakukan dengan radiofrekuensi. Radiofrekuensi itu terutama yang saraf kejepit dia. Dia memotong jalur saraf. Jalur nyeri, bukan jalur saraf. Sarafnya tetap ada, saraf yang ini tetap berjalan, tapi dia tidak dipotong, jalurnya aja.
kita tempelkan di sini, jalur nyerinya udah terpotong. Itu bisa dibanjar dok? Bisa, sudah ada. Ada alat khusus berarti dok, ya? Ada. Dan itu bertahan sekitar 1-3 tahun. Oh, Macam-macam, tergantung individual ya. Saya pernah ada yang sampai 7 tahun. nggak keluar nyerinya hilang gitu ya? Kurang. 7 tahun kemudian baru timbul lagi. Karena tadi saya katakan kalau itu dengan obat-obatan, dengan fisioterapi atau mungkin intervensi, itu tidak menghilangkan penyebab kalau dia terjadi saraf kejepit. Karena saraf kejepitnya kan masih ada, gitu kan. Dengan obat-obatan minum hilang radangnya. Karena penyebabnya tidak hilang, dia nanti balik lagi. Dia hanya menghilangkan radang, tapi penyebab tadi kan tetap ada. Dan individu itu akan aktivitas terus. Iya. Dia kan tidak diam. Iya. Tidak diam. Apalagi kalau dia laki-laki bekerja produktif, pasti akan balik. Karena nyeri. Ya. Nah, itu dengan radiofrekuensi pun tidak menghilangkan. Tapi dia tidak perlu obat minum lagi. Dia bertahan 1-3 tahun secara ilmiah. Ya, evidence base-nya seperti itu. Tapi itu individual, ada yang 6 bulan, nanti ada yang setahun, ada yang 7 tahun. Bisa dok. Bisa. Beda-beda tiap. Beda-beda. Cuman rata-rata 1-3 tahun. Oke. Baik, ini bagi teman-teman di IG ya. Banyak ternyata pilihan untuk mengatasi nyeri pinggang, nggak Betul. pasti operasi. Bisa dikonsultasikan dulu dengan dokter kita ya. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram dok. Yang pertama dari Biru Langit 35. Kalau osteo di tulang belakang, apakah itu yang menyebabkan nyeri di pinggang, dok? Osteo. Osteo apa ya nih? Osteo. Mungkin kurang lengkap mungkin pertanyaannya. Oh ya, Kayaknya mungkin. osteonya. Mungkin osteoartritis bisa. Nyeri sendi yang tadi ada di pinggang, namanya sendi faset. Sendi faset itu yang tadi kalau ada saraf kejepit, untuk mengurai beban di situ digantikanlah oleh sendi tadi. Ada sendi faset namanya. Terus juga ada juga otot. Otot itu bisa menggantikan juga yang daerah yang nyeri, ya. Daerah yang nyeri. Terus juga ada apa? Nah, seperti di sini. Nah, ini adalah sendi fasetnya nih. Oh, Ini sendinya. Kalau di sini ada yang kejepit nih, saraf kan keluar dari sini, ya. saraf yang hijau itu, dok ya? Yang di sini ini lubang ini. Lewat lubang ini saraf nanti yang keluar. Tapi yang biru ini adalah sendi. Jadi kalau di sini bantalan ini keluar ke belakang sini, dia akan menjepit saraf. Akhirnya muncul nyeri. Muncul nyeri. Di sini nggak kuat, ditopanglah oleh sendi ini sama otot-otot. Akhirnya sampai spasme. Spasme itu kan kaku dia. Ototnya. Karena dia menggantikan beban tadi. Dan itu biasanya harus diterapi juga. Nggak panjang jadinya, dok lah. Panjang. Terapinya. Panjang gitu loh. Harapannya sih tidak, itu loh, tergantung nanti individunya. Oke. Ya, terima kasih dok untuk jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Hajah Rupa. Assalamualaikum, izin bertanya dok, suami saya bekerja sebagai driver. Kadang-kadang bisa sakit pinggang. Bolehkah minum obat sembarangan di luar petunjuk dokter, dok? Beli sendiri gitu ceritanya. Ya, boleh. Kan ada beberapa obat nyeri yang memang diizinkan. Bebas, oke. Ya, bebas. Misalnya paracetamol. Kadang-kadang dengan itu aja responnya bagus. Ya, bagus. Tapi kadang-kadang kalau itu baru bagus dia, ya terjadinya. Tapi kadang-kadang yang namanya sopir bekerja kan tidak sebentar, gitu loh. Katakanlah 1 tahun. Bayangkan 1 tahun. Yaitu saya katakan pasien saya yang pernah tumor, yang tulang belakang, dia supir dulunya. Akhirnya setelah operasi pinggang dia ini dirasakan ini karena kerjaannya supir. Dan banyak kasus-kasus seperti itu, saya sudah tahu bahwa itu bukan tulang belakang. Kebetulan ada pemeriksaan penunjang MRI dan itu tidak menunjukkan saraf kejepit. Ya. Dan itu adalah di sendi di bagian pinggul, ya, di bagian pinggul yang nyeri. Nah, kita lakukan 3 kali itu bisa, ya, karena dengan obat-obatan sudah tidak mempan waktu itu beliau, dan kebetulan beliau gemuk dengan gulanya tinggi, karena faktor nyeri tadi akan menyebabkan stresornya tinggi. Stresor tinggi, metabolik kita kan amburadul.
amburadul, termasuk gula, kolesterol pasti naik. Setelah diterapi itu rata-rata normal dia. Oh, panjang loh kalau dibiarkan nyeri. Dibiarkan, iya. Kan perubahan pertama adalah tanda vital kita kan akan berubah. Tensi naik, pasti naik. Nyeri, karena nyeri dia, menahan nyeri. Dengan obat anti hipertensi tidak mungkin, karena penyebabnya bukan itu. Bukan kita beri obat darah tinggi, tidak akan turun. Walaupun turun sifatnya sementara, tidak mencapai normal. Harapannya kan normal. Ya. Setelah dilakukan intervensi, semuanya normal. Semuanya tanda vitalnya bagus, gulanya juga bagus. Padahal dia suntik loh, bukan minum lagi pasien itu. Insulinnya. Oh, berarti emang jangan disepelekan kalau nyeri pinggang berarti ya. Ya. Kalau dibiarkan bertahun-tahun panjang. Betul. Ada yang sampai tidak bisa duduk berdiri, maksud saya dipindahkan untuk ke meja pemeriksaan aja, itu harus kita angkat. Nggak bisa sendiri, oke? Nggak bisa. Posisi di kursi roda itu udah nggak teratur ini, karena menahan sakit, meringis terus dia ininya. Habis kita lakukan radiofrekuensi, orangnya udah menari-nari, tensi yang semula 200-an jadi 150. Karena yaitu penyebabnya adalah nyeri tadi, bukan karena faktor jantungnya, tapi itu akibat dari nyeri tadi. Terima kasih banyak dokter. Untuk Ibu Haja Rupa berarti boleh saja beli obat, cuman kalau sudah sangat mengganggu segera konsultasikan. Jangan sampai terlambat, karena pengobatannya akan lebih susah dan lebih lama. Dan berefek pada jaringan yang lain jadi. Banyak dampaknya ya, semoga sehat selalu Bu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dok dari Teh Raden Banjarmasin. Dok, bagaimana dengan usia yang sudah lansia dengan saraf kejepit dan tidak bisa tindakan operasi? Konsultasikan bukan berarti tidak ada terapi, masih bisa kita lakukan. Masih kadang-kadang ya tadi kita intervensi dengan target yang langsung ke saraf itu, yang daerah kejepitnya kita berikan obat, entah itu obat suntikan tadi ya, menghilangkan radang, atau kalau memang tidak bisa kita lakukan dengan radiofrekuensi ya. Kalau memang memungkinkan, lakukan intervensi untuk menghilangkan jepitannya tadi ya. Diskus atau piringan bantalan yang menyebabkan tonjolan tadi kita usahakan untuk kembali. Biar yang semula yang menyentuh, kita harapkan dia kembali seperti ini. Dia terpisah jadinya. Nggak kejepit lagi gitu. Ya. Baik. Ya, jadi untuk Teh Raden Banjarmasin ya, ada beberapa pilihan terapi dan bisa dikonsultasikan langsung. Ada ahlinya ya. Silahkan datang nanti. Oke, selanjutnya dari Hana HR, apa saja cara mengatasi saraf terjepit, dok? Lebih spesifik saraf terjepit kayaknya. Betul. Sebenarnya yang pertama adalah menghindari memperberat hal itu, atau menghindari sesuatu yang angkat berat. Ya, entah itu gendong bayi, seperti itu kan. Gitu. Apalagi kita dengan umur yang sudah lanjut, di atas 40, apalagi mungkin sudah dirasakan ya. Atau mungkin dengan berenang ya. Jadi tubuh itu tetap harus kita lakukan perlakuan yang seperti normal, walaupun intensitasnya lebih kecil. Ya, misalnya sakit lutut tuh, tetap jalan. Kadang-kadang dengan gerakan itu ada suatu kayak tulang tumbuh, justru dia dihancurkan pada waktu digerakkan itu. Akhirnya sembuh. Jangan stop sama sekali. Enggak. Dan mendiamkan tubuh itu pun dia akan kaku jadinya. Contoh kasus bahu ada yang namanya frozen shoulder ya, atau adhesive capsulitis. Itu udah kaku, ngangkat aja kadang-kadang begini tanpa ada beban. Belum lagi disuruh ngangkat itu nggak kuat ini, bisanya hanya segini ya, ini bisa jatuh ya. Nah, karena aktivitas dia tidak ada, akhirnya kaku. Di sini radang terbentuk seperti jaringan fibrotik ya, ininya kayak jaringan parut gitu ya. Akhirnya terbatas semuanya, dia tidak bisa ngangkat, jadi perlu terapi langsung di situ. Nggak bisa dengan obat. Jarang saya temukan untuk dengan obat-obatan itu nggak bisa. Harus ya. Banyak tindakannya dok ya. Ya, makanya tetap dilatih.
semua itu tetap dilatih gerakan kita selama itu fungsinya normal. Jadi jangan dipaksakan kalau memang ini, apalagi kalau sudah kaku jangan dipaksakan. Kalau nggak robek nanti. Lebih bahaya gitu ya. Iya, entah itu ligamennya, entah itu ototnya, itu bisa sobek. Itu. Jadi kalau tidak ada sebenarnya tidak boleh tidak digerakkan sama sekali gitu Iya, ya. betul. Dan nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialisnya dulu agar tidak kebablasan. Ya. Ntar berbahaya juga ya. Baik, selanjutnya dok, ada pertanyaan dari Razitu Gupancoran. Oke. Numpang nanya dok, ya jatuh saat olahraga apakah termasuk saraf kejepit? Jatuh, Nyerinya di mana dulu? nah nyerinya di mana nih, Mas? Mungkin secara umum aja kayaknya dok. Oke, katakanlah di nyeri pinggang juga ya. Oke, nyeri pinggang, dok. Makanya kita perlu pemeriksaan tadi, ya. Kalau memang tadi yang sampai dirasakan kesemutan, kemungkinan iya, ya. Tapi belum pasti, ya. Karena bisa aja saraf di situ kejepitnya daerah pinggul, bukan di tulang belakang pinggang. Oh, beda lagi. Ya, karena ada otot yang melalui saraf daerah pinggul. Kalau otot itu radang, dia entrapment jadinya, ya, kayak terperangkap dia. Jadi seolah-olah kan dia begini. Akhirnya karena ini radang, begini jadinya. Semulanya begini, dia jadi begini. Terjepit ya. Terjepit kan jadinya. Nah, terjepit ini akhirnya yang di sini dirasakan rasa kebas, nyeri, seperti itu. Karena sarafnya seolah-olah terjepit di situ. Ya, bukan seolah-olah, memang terjepit. Ya, jadi terjepit itu tidak hanya oleh karena tulang belakang. Makanya tadi ada yang bisa di pinggul, ya, karena oleh otot. Ada yang di daerah seperti tangan. Mungkin pernah beberapa namanya CTS, carpal tunnel syndrome, itu banyak itu. Banyak. Ya. Itu bukan otot, tapi ada seperti namanya retikulum. Apa ya istilah kita ya? Bukan otot, dia kayak pelindung biar tidak bergeser, biar tidak mencegah trauma dari luar. Dia berjalannya seperti ini. Kalau ini bengkak, dia akan menekan saraf yang daerah sini, termasuk di kaki, di belakang mata kaki. Di belakang mata kaki itu bisa hampir sama seperti CTS, namanya TTS, tarsal tunnel syndrome. Ya, saya pernah dapat itu. Kasusnya yang saya katakan yang tumor di tulang belakang, itu kakinya juga. Oh, dua jadi tarsal juga dok. Itu saya kasih obat, tidak mempunyai efek, akhirnya kita radiofrekuensi. Sekarang udah enak. Kalau penyebabnya apa kira-kira? Soalnya sering dengar itu asam urat katanya. Nyeri kaki, nyeri tangan, asam urat aja. Belum tentu. Kalau memang asam urat, kita boleh periksa kan asam uratnya. Kalau memang tinggi, ya mungkin penyebabnya. Tapi kalau asam urat, pasti di sendi. Jari dok ya? Jari, gitu loh. Entah itu, ya. Atau mungkin sama aja kan di lutut juga bisa, gitu ya. Berarti kan asam uratnya kan harus diturunkan. Nah, itu tadi kita harus mencari penyebabnya. Kalau dia entrapment oleh karena tadi radang dari retinakulumnya, atau mungkin tadi oleh karena otot yang radang juga yang jadinya membesar, menjepit jadinya, atau mungkin di tulang belakang oleh karena bantalan kejepitnya. Semuanya harus dicari penyebabnya. Dan mungkin bisa dilakukan pemeriksaan penunjang. Ditambah pemeriksaannya dok ya? Ya. Baik, jadi ini kalau terjatuh saat olahraga, apakah termasuk saraf kejepit masih mungkin dok ya? Masih memungkinkan, ya. Tapi kita harus tahu tadi, ya, dari pemeriksaan fisiknya nanti akan ketahuan kok ininya, ya. Konsultasikan. Ya. Baik, kepada tubuh pancoran ini banyak yang harus mungkin tidak langsung serta-merta dikatakan saraf kejepit dok ya? Ya. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Baik, mungkin ini pertanyaan dari teman-teman Instagram sudah habis dok. Mungkin kita closing dari Ben, apakah ada closing statement dok? Itu tadi. Jadi tidak semua tadi nyeri pinggang adalah penyebabnya saraf kejepit. Karena banyak organ lain yang menopang selain tulang belakang. Ada otot, ada sendi. Semua harus dilakukan pemeriksaan yang akurat, ya. Datanglah ke ahlinya untuk memastikan, paling tidak untuk menyingkirkan kasus saraf kejepit, ya. Apa tujuannya? Untuk memperbaiki kualitas, ya. Kalau memang dia
saraf kejepit, mungkin tindakannya apa. Kalau misalnya terjadi radang di daerah segitu, akan lebih bagus biasanya hasilnya. Ya, misalnya sendi, otot masih bisa diperbaiki. Yang sampai spasme gitu masih bisa diobati. Penting cepat terdeteksi dok ya. Ya, sedini mungkin, paling tidak konsultasi dulu. Konsultasi untuk memastikan penyebabnya tadi. Ya, seperti itu. Baik. Mungkin terima kasih banyak dokter atas waktunya sore ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Nanti sampai jumpa lagi di sesi podcast kita di sesi selanjutnya. Saya dengan Dr. Ramadan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.